kajian kita terkait dengan istighfar, ya. Berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita betul-betul memahami istighfar itu. Jangan sampai istighfar itu jadi sempit, ya. Bisa kita mendoakan orang yang mendahului kita, bisa malaikat mendoakan kita, bisa amal-amal yang kita lakukan. Maka itu kita kaji supaya sadar bahwa begitu besar, begitu banyak, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, celah pengampunan atas dosa-dosa kita. Kemarin kita sudah mengkaji surah An-Nisa ayat 36. Kita lanjutkan. Kemarin karena kita baru kenal dengan konsep ihsanan, ya, maka kita perlu menjelaskan apa itu ihsanan. Ya. Mari kita lanjutkan. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini karena konsep ini ihsanan, ya, berbuat baik, yang sudah saya jelaskan ciri-ciri orang muhsinin, ya, yang berkasih sayang, mementingkan orang banyak, sehingga dia akan melihat tetangga yang jauh ataupun dekat, yang seagama ataupun tidak, ya, saudara-saudara kita, baik saudara-saudara dari kandung kita, dari saudara-saudara istri kita, ya, berkembang, ya, ke arah yang lebih luas. Dan satu pesan yang disampaikan Rasulullah dalam surah Asy-Syura ayat 23, ya, bahwa untuk mengimbangi sebagai kasih sayang dia, memberikan petunjuk dan sebagainya, tidak akan minta apa-apa dia, ya, selain supaya berkasih sayang kepada karib kita. Dan kata yang digunakan itu kata yang kotaro. Kotaro itu berkasih sayang, dilambangkan bagaimana kita mengupas kulit dari luka bakar atau luka apapun. Di mana kulit yang kita lepas itu betul-betul harus hati-hati. Nah, kalau dengan karib kerabat, ya, kita harus hati-hati, ya. Mari kita lanjutkan pembahasan mengapa orang bisa sombong dan banggakan diri. Kita lihat di dalam praktek sehari-hari, kenyataan, tanpa sadar, kalau kita memisahkan diri, ya, menganggap diri kita itu lebih tinggi, lebih pandai, lebih banyak harta, ya, maka kita
tanpa sengaja, ya. Seolah-olah tidak mau tahu dengan teman-teman yang mungkin keadaannya jauh lebih sulit dari kita, jauh pendidikannya lebih rendah dari kita, sehingga sombong itu membentuk diri kita tanpa kita sadar, gitu ya. Karena memisahkan diri. Nah, akibat memisahkan diri itu, maka tidak akan mungkin kita memperhatikan mereka. Sudah pasti, ya, apalagi memenuhi, ya, panggilan untuk membantu mereka. Bahkan bisa-bisa kita menganggap apa yang dilakukan oleh orang lain dalam membantu, ya, kita anggap percuma, sia-sia menurut ukurannya, gitu ya. Maka di sini di akhir kalimat itu Allah tidak senang orang yang sombong, ya. Innallaha la yuhibbu man kana, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, mukhtalan fakhur, sombong dan membanggakan diri. Siapa itu sombong? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Padanannya itu. Jadi 3, ya. 1 kikir, ya. Orang yang sombong tadi, yang sombong dan membanggakan diri tadi wujudnya, ya. 1 kikir. Kedua, menghalangi orang berbuat baik, ya, untuk berbuat kikir juga, ya. Kemudian ketiga, menyembunyikan, wa yaktubuna ma atahumullah min fadli, menyembunyikan di dalam praktiknya. Orang-orang kadang-kadang duitnya banyak, ya, pura-pura nggak ada duit. Kadang-kadang dia minjam sama kita, nah gitu tekniknya, ya. Sebenarnya duitnya banyak, tapi dia pura-pura minjam sama kita untuk menyembunyikan. Masya Allah, yang ini jangan sampai terjadi pada kita, ya, gitu, ya. Wa yakhtumuna ma atahumullahu min fadli, segala kurnia itu, harta, ilmu juga disembunyikan, pura-pura bodoh, ya, karena dia pelit, dia tidak mau membuang waktunya, gitu. Karena orang berilmu kalau menjelaskan kan perlu waktu, gitu, ya. Wa atadna lil kafirina azaban muhina. Ini padanannya. Orang seperti itu dihukumi sebagai orang kafir, ya, yang akan diazab dengan azab yang pedih. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain, ingin dilihat dan ingin dipuji. Termasuk juga infak politik, ya. Infak politik itu diberikan mengharapkan
orang memilih dia gitu ya. Walladzina yunfikuna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya segala hal ria'an nas, ria'an nas ya, ria'an nas ya, dengan riak pamer ya. Dan ini dihukumi juga wala yu'minuna billahi wala bil akhir wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Nah, itu sama orang seperti ini ya. Kita hindari, usahakan kita hindari. Jangan jadi orang seperti itu. Bisa saja yang kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil lah. Walaupun mungkin harta kita tidak banyak, uang kita tidak banyak, tapi karena penyakit ingin menyembunyikan, nah itu, ya, dia minta tolong pinjam uang, padahal uangnya ada. Itu cara, saya kira kita banyak temukan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Gitu. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, dikategorikan orang yang berteman dengan setan kalau gitu ya. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dan setan itu adalah teman sangat jahat. Wa may yakunish syaitana lahu qarinan fasa'a qarina. Ya, ada 3 ayat yang penting ya. Sekarang penutup ya. Sungguh Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Apalagi yang kita berikan itu kecil-kecil, tapi memang keadaan kita nggak punya. Kalau kita sadar bahwa Allah lah yang mengatur, menentukan kehidupan kita ini di dunia ini. Apakah menjadi orang kaya atau orang miskin, tanpa menyadari ya. Artinya kita sadar kalau Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita tidak akan malu kalau kebetulan kita ada, kita kasih besar. Kalau kebetulan tidak ada, kita kasih kecil ya. Itu di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 ya. Itu. Nah, ayat yang terakhir ini wa madza alaihim, dan yang menyusahkan bagi mereka salah 39 terlambat tadi. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka ini. Allah tuh bertanya, wa madza alaihim law amanu billah, mengapa enggak beriman kepada Allah ya, kepada hari akhirat, kemudian menginfakkan sebagian rezekinya, wa kana Allahu bihim alima, dan Allah mengetahui. Ini suatu pertanyaan yang tadi dikatakan tidak beriman, mengapa enggak beriman? Nah, gitu. Innallaha la yazlimu
mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun sebesar zarrah. Wa in taku hasanah, dan jika itu berupa kebaikan, yudha'ifha, dia akan melipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu, dan dia akan memberi dari sisinya ajran azima, pahala yang besar gitu ya. Nah, ini sampai pada satu ayat 41 Nabi menghentikan, ini dibaca oleh sahabat, disuruh membaca ayat surah An-Nisa ini sampai di sini berhenti. Ayat yang selanjutnya yang saya ceritakan sampai mengenang air mata Rasulullah SAW. Nanti kita besok ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa